Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang hari ini kita belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 ya. Di LKS kalian itu silakan kalian buka halaman 12 ya. Di materi pertama ada materi PPKN tentang sila keempat Pancasila ya. Jadi sila keempat kemarin dilambangkan dengan kepala banteng ya. Di situ dibahas tentang makna sila keempat, kemudian ada contoh-contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari tentang sila keempat pada Pancasila ya. Nanti silakan kalian baca sendiri di LKS-nya. Setelah materi PPKN ada materi SPDP, yaitu tentang tinggi rendah nada ya. Nah, di situ sudah ada pembahasannya tinggi rendah nada, silakan kalian pelajari. Kemudian tinggi rendah nadanya di situ ada dicontohkan pada lagu Maju Tak Gentar ya. Tentunya kalian sudah bisa lagu tersebut. Sekarang langsung saja saya bahas tentang matematika. Di sini tentang garis ya. Untuk pengertian garis di situ sudah ada di kalimat pertama ya. Apa itu yang dimaksud dengan garis di kalimat pertama. Kemudian garis ini ada beberapa macam, yaitu garis ya, kemudian sinar garis, kemudian segmen garis. Jadi ada 3 ya. Sekarang untuk garis tadi dikatakan garis yaitu menghubungkan kedua titik. Misalkan ini titik A, kemudian titik B. Sesuai dengan pengertian tadi ya. Garis merupakan susunan titik-titik yang berdekatan tak terhingga yang menghubungkan kedua titik garis. Ini garis kalau dalam penulisannya disimbolkan garis AB ya, simbolnya yaitu penulisannya seperti ini. Pakai huruf kapital tulisannya untuk simbol ini seperti ini untuk simbolnya. Jadi penulisannya ini garis AB, kemudian disimbolkan seperti ini. Kemudian yang kedua, di situ ada sinar garis. Sinar garis AB. Kalau sinar garis itu cirinya di sini dimulai dari titik yang pertama yaitu titik A. Kemudian dilanjutkan sampai titik B. Nah, titik B ini bisa diteruskan ke sebelah kanan sampai seterusnya dan sampai tak terhingga ya. Ini sinar garis. Jadi ada bedanya, ada tanda panahnya ini. Tanda panah ini melambangkan bahwa garis ini bisa diteruskan ke arah ini ke kanan seterusnya ya, bisa diteruskan. Kemudian yang berikutnya ini penulisannya sinar garis AB. Di sini simbolnya seperti ini penulisan. Jadi sinar garis AB. Ada tanda panahnya di atasnya. Garis, kemudian ada tanda panah di salah satu ujung garisnya. Ya. Kemudian ini sinar garis sudah. Setelah itu segmen garis. Segmen garis. Segmen garis AB di sini mempunyai kedua ujung. Jadi ujungnya ini ada tanda panahnya. Jadi untuk segmen garis kedua ujungnya ada tanda panahnya. Simbolnya
simbolnya di sini AB. Nah, tandanya itu di LKS kalian itu ada yang kurang tentang segmen garis untuk tanda ini, tanda panahnya di kedua ujungnya. Jadi beda antara garis dengan segmen garis. Simbolnya juga sama. Jadi penulisan yang di LKS itu kurang untuk segmen garis. Jadi saya benahi di sini ya. Kemudian setelah kalian memahami ketiga ini jenis ini, nanti kalian tentunya tadi sudah mengerjakan yang ayo berlatih itu. Nah, sekarang saya bahas yang ayo berlatih di LKS kalian pada halaman 15. Ya. Apa yang dimaksud dengan garis? Tadi sudah ada di bacaannya di kalimat pertama, pada kalimat pertama yang dimaksud dengan garis. Silakan kalian tulis ya. Kemudian yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan sinar garis? Nah, sinar garis pengertiannya juga sudah ada di sini di bacaannya ya. Sinar garis merupakan di sini suatu garis yang memiliki pangkal tapi tidak mempunyai ujung. Nah, jadi ini punya pangkal tapi tidak mempunyai ujung. Artinya ini ujungnya bisa terus tidak punya ujung, tapi punya pangkal. Pangkal itu awal berangkatnya ya. Itu yang dimaksud sinar garis. Kemudian nomor 3, tentukan jenis-jenis garis berikut. Itu kalian bisa lihat ya. Untuk segmen garis ya. Mana yang segmen garis, mana yang garis. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan garis horizontal dan garis vertikal. Sudah ada pengertiannya. Jadi garis horizontal adalah yang di paragraf terakhir di situ, kalimat kedua. Kemudian garis vertikal adalah pada kalimat ketiga, pada paragraf terakhir. Silakan kalian tulis. Kemudian yang nomor 5, titik E dan F berada pada satu garis vertikal. Ya, kita bisa menyebut garis FE ya, atau garis EF. Apa yang dimaksud tanda garis di atas tersebut? FE itu simbolnya mana? Yang sesuai mana? Dari ketiga ini simbolnya sesuai mana? Jadi merupakan simbol apa yang ditulis FE itu atau EF ya. Jadi yang FE itu adalah merupakan sesuai dengan simbolnya, merupakan segmen garis. Karena tanda ada kedua ujungnya ada tanda panahnya. Itu untuk pembahasan halaman 15. Kemudian sekarang pada latihan pembelajaran 2 halaman 16 ya. Nomor 1, bunyi Pancasila sila keempat. Kalian tentunya sudah hafal, yaitu yang D ya. Nomor 2, bunyi yang beraturan disebut, nah di sini bunyi yang beraturan disebut nada ya. Nomor 3, arah garis yang tegak lurus, biasa tegak lurus ya, biasa disebut, tadi sudah ada dibahas, yaitu garis vertikal. Kemudian lambang sila keempat Pancasila tadi sudah saya bahas, yaitu kepala banteng. Untuk nomor 5, gambar berikut yang menunjukkan segmen garis. Nah, kalian bisa pilih yang mana sesuai gambar di bacaan, yaitu yang sesuai segmen garis adalah yang A ya. Untuk A nomor 5. Nomor 1, sebutkan contoh penerapan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada bacaannya di pada halaman yaitu pada halaman 13. Nah, di situ ada 1 sampai 8. Kalian tulis 4 saja. Nanti yang ditulis 4 saja. Ya.
Nomor 2, bagaimana cara menentukan tinggi rendah nada dalam notasi not balok? Ya. Tinggi rendah suatu nada di sini bacaannya. Nah, untuk menentukan tinggi rendahnya yaitu dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam di garis nada ya. Jadi bulatan hitam di garis nada, semakin tinggi letak bulatan hitam maka semakin tinggi pula nada tersebut. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi tinggi rendah suatu nada dalam notasi not balok sesuai dengan letak bulatan hitam di garis nada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, semakin tinggi pula nada tersebut. Ya, itu untuk menentukan tinggi rendah nada. Kemudian nomor 3, gambarkan contoh garis, sinar garis, segmen garis. Ya, ini ketiga ini. Untuk nomor 3 silakan digambar. Nomor 4. Sebutkan makna sila keempat. Nah, makna sila keempat sudah ada bacaannya di halaman 13 1 sampai 3 ya. Pada halaman 13. Kemudian terakhir yang nomor 5, apa yang dimaksud dengan nada? Nada adalah, nah ini sudah ada di halaman 13. Kalimat pertama ya, di halaman 13 di kalimat pertama nada adalah di situ sudah ada. Silakan kalian tulis ya. Cukup sekian untuk pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.